Saudara selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 27 Desember 2024. Sari Berita, Dandim Ngada pastikan 40 dapur sehat untuk program makan bergizi gratis di Ngada dan Nagekeo. Organisasi Anak Cinta Lingkungan Acil Kabupaten ND mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan terutama di musim hujan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Dandim Ngada pastikan 40 dapur sehat untuk program makan bergizi gratis di Ngada dan Nagekeo. Laporan Oris Goti. Hari ini kami sedang membuka lowongan kesempatan. Kodim 1625 Ngada, Nusa Tenggara Timur memastikan 40 dapur sehat siap mendukung program Presiden Prabowo Gibran makan bergizi gratis. Program ini menyasar Kabupaten Ngada dan Nagekeo dengan pembagian 20 dapur sehat di masing-masing kabupaten. Langkah nyata Kodim 1625 Ngada dalam mendukung peningkatan gizi masyarakat terwujud melalui 40 dapur sehat yang dipastikan akan beroperasi pada program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Dandim 1625 Ngada Letkol Denny Wahyu Setiawan saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin 23 Desember 2024. Untuk Ngada Nagekeo itu targetnya berapa, Pak? Sekitar 20 SPPG. 20 dapur. 20 dapur. Untuk Ngada Nagekeo. Ngada 20, Nagekeo 20. Dapur ini akan menjadi bagian dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menyasar pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Tahap awal program ini akan dimulai pada Januari 2025 di 5 sekolah yang terdiri dari 1 SLTA, 2 SLTP, dan 2 SD. Hari ini kami sedang membuka lowongan kesempatan untuk masyarakat yang mau terlibat dalam SPPG ini mendaftar di Kodim 1625 Ngada, kecuali ada beberapa jabatan yang sudah ditentukan dari tim PGN, Badan Gizi Nasional. Kemudian untuk pelaksanaannya ada beberapa skema. Yang pertama, bagi daerah yang belum memiliki dapur pelayanan itu akan menggunakan skema kerjasama dengan yayasan. Kemudian yayasan ini akan ditunjuk, akan diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemenuhan gizi di beberapa sekolah ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Program ini akan berlangsung dari Senin hingga Jumat atau Sabtu bagi sekolah yang memiliki jadwal belajar pada hari tersebut, dengan target melayani hingga 3.500 orang per dapur, dan berharap bahwa program ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan gizi masyarakat, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Ngada dan Nagekeo. Dengan dukungan penuh dari Kodim 1625 Ngada, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang partisipasi masyarakat untuk mendukung keberhasilan program ini. Dari Ngada, RRI ND, Oris Goti melaporkan. Organisasi Anak Cinta Lingkungan Acil Kabupaten ND mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan terutama di musim hujan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Laporan Suimam. Ketua Acil Kabupaten ND Umar Hamdan Kamis 26 Desember 2024 mengatakan pengelolaan sampah yang baik sangat penting untuk mencegah penyumbatan saluran air yang dapat menyebabkan banjir baik di daerah pemukiman maupun di jalan. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, masyarakat juga dapat mengurangi risiko kerusakan infrastruktur akibat banjir. Dijelaskan, sampah plastik dan limbah rumah tangga yang menumpuk di saluran air dapat menghambat aliran air, memicu genangan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, untuk menjaga kebersihan lingkungan, masyarakat dihimbau agar tidak membuang sampah di tempat-tempat yang dapat menimbulkan masalah. Di sini saya mengajak kepada kita semua, berbagai elemen masyarakat, khususnya kita di Kabupaten ND dengan datangnya musim hujan ini tidak membuang sampah sembarangan, apalagi kita membuang sampahnya di drainase dan kemudian di got, kemudian di pantai ataupun di saluran-saluran sungai. Melalui ajakan ini, Acil berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan, terutama di musim hujan yang rawan menimbulkan masalah lingkungan seperti banjir. Dengan peran serta aktif masyarakat, pihaknya optimis kebersihan lingkungan Kabupaten ND dapat terjaga sepanjang musim hujan dan seterusnya.
Kelompok Tenun Ainari di Kelurahan Rewarangga, Kabupaten Ende baru-baru ini menerima bantuan berupa mesin jahit dari mahasiswa program studi sejarah FKIP Universitas Flores. Laporan Lady Badin. Bantuan mesin jahit ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan 2 bulan lalu oleh mahasiswa program studi sejarah FKIP Universitas Flores Ende, di mana para mahasiswa mengidentifikasi kebutuhan kelompok tenun Ainari untuk meningkatkan produktivitas mereka dan memutuskan memberikan bantuan mesin jahit kepada kelompok tenun tersebut sebagai hasil dari usaha kewirausahaan mereka yang digunakan dalam mendukung produktivitas kelompok tenun tersebut. Lurah Rewarangga Antonius Andrianto menjelaskan bahwa penelitian tersebut melibatkan 19 mahasiswa dari berbagai daerah dan mereka mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi oleh para pengrajin tenun, khususnya keterbatasan peralatan. Adik dari program Prodi Sejarah melalui dosen pengampunya Bapak Yusuf Dentis melakukan penelitian di salah satu rumah tenun di Ainari, yaitu kelompok tenun Ainari Mokikeso. Dalam kegiatannya mereka melakukan identifikasi terkait dengan aktivitas mama-mama dan juga apa yang menjadi kendala-kendala yang dihadapi sebagai kelompok tenun di Ainari itu sendiri. Setelah itu di minggu lalu mereka datang kembali untuk ke kelompok tenun itu. Mereka memberikan kado yang tidak disangka-sangka oleh mama-mama tenun. Mereka menyerahkan bantuan berupa mesin jahit pada kelompok tenun Ainari. Dengan adanya mesin jahit baru diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi tenun yang pada gilirannya akan mendukung kesejahteraan masyarakat setempat. Lurah Rewarangga menjelaskan penyerahan mesin jahit ini juga menjadi simbol kolaborasi yang erat antara kampus dan masyarakat dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal. Harapannya tentunya kita sebagai generasi penerus terkait dengan budaya, terkait dengan adat istiadat, tentunya kewajiban kita untuk melestarikannya, dan saya memberikan apresiasi kepada Prodi Sejarah yang sudah berkenan mengunjungi rumah tenun dan memberikan kado Natal untuk mama-mama dan sangat luar biasa. Tentunya harapannya kerjasama ataupun kegiatan ini tetap berlanjut dan mama-mama juga merasa bersyukur bahwa anak muda masih ada yang mau juga, yang masih peduli terhadap ini tradisi maupun budaya yang ada di ND ini. Pihaknya mengapresiasi bantuan tersebut dan berharap kolaborasi antara Universitas Flores dan masyarakat dapat terus berlanjut. Ia juga menekankan pentingnya generasi muda untuk melestarikan budaya tradisional seperti menenun yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi bagi masyarakat. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Generasi muda Bolowea dukung pernyataan Wakil Bupati Nagekeo terpilih terkait pengembangan Kampung Adat Bolowea sebagai destinasi wisata budaya. Laporan Nikolaus Makumeli. Menanggapi pernyataan Wakil Bupati Nagekeo terpilih, Gonzalo Gracianus Mugasada terkait pengembangan Kampung Adat Bolowea menjadi sebuah destinasi wisata budaya, salah satu kaum muda Bolowea, Raimundus Busa, kepada RRI Kamis 26 Desember 2024 menuturkan bahwa sebagai generasi muda Bolowea mendukung penuh rencana pengembangan Kampung Adat Bolowea menjadi salah satu destinasi wisata budaya oleh pemerintah. Oleh sebab itu, dirinya mengharapkan agar pemerintah Kabupaten Nagekeo berkolaborasi dengan beberapa stakeholder serta dinas terkait di bawah pimpinan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo terpilih agar dapat merealisasikan perencanaan pengembangan tersebut. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati terpilih ini bisa direalisasikan ya dengan menata kembali perkampungan adat Bolowea serta mendukung dengan berbagai sarana dan prasarana yang kiranya bisa mendukung pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Nagekeo, khususnya di Desa Bolowea. Karena kami sadar bahwa selama ini sarana dan prasarana penunjang atau sarana pendukung itu belum memadai, sehingga apa yang diharapkan untuk mengembangkan destinasi wisata khususnya destinasi budaya ini masih
jauh dari yang diharapkan. Ditambahkan Raymond bahwa untuk saat ini sangat dibutuhkan sarana-sarana pendukung serta penataan-penataan agar dapat menunjang pengembangan kampung adat Wolowea menjadi salah satu destinasi wisata budaya di Kabupaten Nagekeo, khususnya di Desa Wolowea. Pengembangan destinasi wisata budaya selain memperkenalkan kebudayaan suatu daerah, juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga melalui penjualan produk-produk seperti tenunan, kuliner, serta hasil kerajinan tangan lainnya. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Gerakan Pemuda Ansor, GP Ansor Kabupaten Ende mengirimkan delegasi untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan lanjutan PKL dan kursus Banser lanjutan Susbalan yang akan diselenggarakan oleh pimpinan wilayah PW GP Ansor Nusa Tenggara Timur. Laporan Rosa Dalima. Delegasi yang dikirim sebanyak 10 orang merupakan pengurus dan anggota aktif GP Ansor Kabupaten Ende. Mengikuti pelatihan mulai tanggal 28 hingga 30 Desember 2024. Anggota GP Ansor Ende Rizal menjelaskan kegiatan tersebut merupakan langkah penting menciptakan pemimpin muda yang siap berperan dalam pembangunan daerah. Pelatihan ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan serta keterampilan anggota GP Ansor dan Banser Kabupaten Ende. Tentunya Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Ende mengikuti kegiatan ini dengan tujuan untuk menciptakan pemimpin-pemimpin muda yang berintegritas dan siap berperan dalam pembangunan daerah, dengan tujuan yang lebih khususnya tentang pemimpin muda di Kabupaten Ende. Lebih lanjut, Rizal kemukakan pelatihan tersebut menghadirkan sejumlah instruktur dan narasumber yang kompeten di bidangnya. Para peserta diharapkan dapat memperoleh keterampilan dan wawasan yang bermanfaat untuk memperkuat peran serta GP Ansor dalam pembangunan masyarakat terutama di daerah-daerah. Dengan adanya pelatihan ini, GP Ansor Ende berharap dapat mencetak kader-kader yang berkualitas yang tidak hanya memiliki kemampuan kepemimpinan yang mumpuni, namun juga mampu berkontribusi positif bagi kemajuan masyarakat sekitar. RRI Ende, Rosa Dalima melaporkan. Saudara, sekian warta berita RRI Ende edisi Jumat 27 Desember 2024. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI Ende.